Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Farah Ayu Nur Aini dari kelas 1C Prodi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang tulang dan otot. Check it out. Yang pertama, kita akan membahas tulang manusia. Tulang manusia itu merupakan alat gerak pasif yang juga berfungsi untuk melindungi organ tubuh penting dan memberikan bentuk tubuh. Lalu, apa fungsi dari setiap tulang sebagai organ gerak manusia? Fungsi tulang pada organ gerak manusia yang pertama ada tulang hasta atau ulna. Tulang hasta fungsinya untuk menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Kedua, ada tulang atas atau humerus. Tulang ini berfungsi sebagai penghubung atau perantara bahu dan tulang lengan bawah. Yang ketiga, ada tulang pengumpil. Tulang pengumpil berfungsi sebagai penghubung antara bagian siku dan tangan melalui sisi ibu jari. Keempat, tulang pergelangan tangan berfungsi sebagai penghubung antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Kelima, ada tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan ini berfungsi sebagai penghubung antara tulang pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Teman-teman, rangka itu apa sih? Rangka itu rangkaian tulang yang berkesinambungan dan mendukung serta melindungi organ tubuh. Fungsi rangka itu sendiri yang pertama ada alat gerak pasif, yang kedua memberi bentuk pada tubuh dan penyangga tubuh, ketiga tempat melekatnya daging, otot, dan jaringan, dan yang terakhir melindungi organ tubuh dalam, misalnya jantung, hati, usus, dan otak. Kemudian, otot itu jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Fungsi otot yang pertama ada menjalankan dan melaksanakan kerja, kedua menggerakkan jantung, ketiga mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, dan yang terakhir menjaga keseimbangan. Di dalam otot itu sendiri ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Penjelasan tentang otot polos. Otot polos ini otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, terus juga ada penjelasan tentang otot lurik nih. Otot lurik itu otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Kenapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Kemudian ada otot jantung nih yang terakhir, otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Teman-teman, kita pasti sering banget kan beraktivitas saat kita berjalan. Mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Kaki dan tangan kita bisa bergerak karena terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan kaki kita merupakan alat gerak. Terus juga organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia itu ya alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Pasif itu tulang dan aktif itu otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sekian penjelasan tentang otot dan tulang dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.